Mas Ferry. Siang Mas, Iya, gimana? Ya, izin Mas, siang kami Mas. mau konfirmasi judul untuk yang kami ajukan di eh, tugas satu manajemen data. Ya, Lebih tepatnya Topik emang sih udah Mas. judul mas topik sih. Jadi iya, ya lanjut lanjut, Pak. eh, jadi sebenarnya kita sebenarnya ada tiga tempat studi kasus mas. Yang pertama di tempat saya itu di PT Era Jaya, itu dia dalam perusahaan swasta. Terus yang kedua di tempatnya Munawar di mana mas Munawar? Di PPATK Mas, jadi di terkait pertukaran data juga pertukaran data pelaporan gitu. Yang terakhir di Mas Budi di Kementerian Pertahanan. Saya di Kementerian Pertahanan terkait pertukaran data terbuka, gitu Mas. Nah, kalau di PT Era Jaya sendiri itu mungkin pertukaran data customer sih mas. Jadi dari data warehouse diolah lagi ke CRM seperti itu sih Mas. Kira-kira kalau dari Mas Gary, eh, kalau dari apa namanya, dari tempat kita lebih condong ke mana Mas? Harus tahu kasusnya dulu sih, Mbak. Maksudnya Mm-mm, apa problemnya, apa dulu, kenapa studi kasus itu diangkat gitu. Jadi kira-kira kan udah ada pertukaran nih dari dua divisi, cuman di kondisi yang sekarang itu permasalahan yang muncul apa gitu. Mungkin bisa diceritain sekilas saja gitu. Misal dari Mbak Rismanda, misal dari PT Ira Jaya ya. Itu sekarang mm-mm, udah ada pertukaran data customer dari warehouse-nya. Nah, itu cuman mm-mm. sekarang permasalahan yang ada itu terkait apa gitu. Dan apa yang mau Oke, diselesaikan. oke. Sebenarnya kalau untuk permasalahannya itu mungkin enhancement-nya aja ya Mas. Jadi mungkin di sana masih kurang apa namanya, kurang integrasinya tuh kurang optimal aja sih Mas sebenarnya gitu. Cuman kalau dari itu sepengetahuan saya ya Mas, cuman saya belum secara langsung untuk wawancara. Terus selain ada pertukaran data customer juga biasanya kalau di tempat saya, di divisi saya itu kan ada yang megang database Mas. Nah kalau migrasi itu termasuk pertukaran data nggak ya Mas? Kadang kalau misalkan kita kan kayak ada di multi cloud gitu ya Mas. Terus kadang juga untuk update version database seperti itu tuh kita juga perlu namanya migrasi dan itu tuh kadang bikin downtime gitu tuh termasuk permasalahan juga nggak ya Mas? Maksudnya dalam pertukaran data kalau migrasi. Ini beda lagi dari yang pertukaran data customer itu Mas. Kalau yang database migration. Bisa bisa masuk sih Mbak. Cuman mungkin permasalahan di sini kita cek dulu dari segi bisnisnya ya Mbak. Bukan karena oh datanya belum terintegrasi, kita perlu enhancement. Nah, Mm-mm. mungkin dari ini ini dulu. Kalau sekarang nggak terintegrasi, itu apa yang terjadi? Misal telat atau apa? Kalau dirasa sekarang belum terintegrasi, tapi jalannya udah aman-aman aja. Nah, itu kayaknya kurang deh kalau nanti diangkat kesusahan dalam mengerjakannya nanti. Mhm. Nah, menurut saya sih karena saya belum pernah ke ke divisi CRM-nya langsung ya, maksudnya saya belum pernah kontak langsung karena apa ya? Karena udah beda departemen seperti itu, cuma tahu di bagian data warehouse-nya aja sih, Mas. Jadi kalau untuk pertukaran datanya sendiri cuma tahu antar technical departemen yaitu di apa namanya, di tempat teknikal di divisi saya sama di data manajemen itu. Biasanya tuh yang mengolah datanya itu si data manajemen ini yang nantinya akan dikasih ke CRM begitu. Cuman posisinya untuk integrasinya sendiri saya belum tahu secara pasti ya. Tapi biasanya kadang ada kayak pertanyaan kurang sinkron atau apa itu sih. Mungkin kita bisa kayak ngetes untuk evaluasinya gitu kali ya Mas kalau permasalahannya. Eh, bisa sih Mbak, cuman kan sekarang ini masih ngawang juga ya, saya jadi agak bingung Iya juga nih. sebenarnya. Iya gitu. Sebenarnya Sebenarnya kalau awalnya untuk evaluasi, soalnya saya ada nemu judul juga dari sebentar. Tadi mana? Hmm,
Bentar Mas, coba saya share juga ya. Dia tuh mengevaluasi data manajemen gitu Mas. Di e-commerce juga. Bentar. Hmm. Bentar Mas. Hmm. Hmm. Sambil, bentar, sambil mungkin saya cari-cari bisa lanjut ke Mas Munawar dulu kah atau? Boleh. Baik, Hmm. Mas, kalau saya sih ceritanya di PPATK kan ada secara bisnis prosesnya kan menerima laporan dari beberapa pihak pelapor itu termasuk bank, nah kayak gitu. Nah itu kan masuk ke salah satu aplikasi untuk memanage pelaporannya gitu. Jadi semua laporan yang masuk kita di PPATK itu juga salah satunya melihat beberapa ada nggak sih itu. Jadi laporan-laporan yang istilahnya itu tidak sesuai dengan eh, skema yang ada di database-nya gitu. Jadi beberapa laporan yang ditolak. Untuk ketika laporan itu sudah masuk ke database gitu, ke salah satu database sistem itu nanti digunakan oleh beberapa eh, divisi gitu, divisi sebutannya sih ada divisi pelaporan dan divisi analisis transaksi gitu. Jadi Mas, jadi kalau secara bisnis prosesnya ketika laporan masuk dari Direktorat Pelaporan itu sendiri memastikan bahwa laporan ini tuh udah sesuai nih dengan kualitas data yang harusnya diterima oleh PPATK. Itu nanti yang kelanjutannya akan dilakukan proses analisis oleh divisi analis transaksi keuangan. Biasanya sih kendalanya itu lebih ke arah kualitas data yang memang tidak masuk gitu, Mas. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kadang ada laporan transaksi nih gitu, laporan transaksi, nomor transaksi sama, jumlah transaksi sama, tapi dilaporkan di hari yang berbeda itu. Jadi kayak gitu itu ada beberapa pihak pelapor atau bank yang melaporkan kayak gitu. Jadi laporannya jadi semacam kayak duplikasi gitu. Itu salah satu ada kendala juga gitu. Meskipun dilaporkan di hari berbeda itu bisa tetap terkirim karena nomor laporannya berbeda, tapi dari nomor transaksi dan jumlah transaksi penerima pengirim pun itu sama. Itu salah satu kendala yang ada di apa namanya di laporan yang masuk ke database-nya seperti itu yang bisa diakses untuk beberapa user pengguna aplikasi. Selain itu juga lebih ke arah teknis sih Mas, kayak misalkan eh, ada data yang belum tersinkron nih antara FE dan BE gitu. Jadi yang laporan yang di halaman depannya gitu, yang web, yang di luar yang bisa diakses oleh pihak pelapor maupun yang ada di eh, internal gitu aplikasinya data memang antara database FE dan BE itu terpisah tapi dalam satu waktu itu terjadi sinkron. Nah, biasanya kendalanya itu sinkronnya itu kadang bermasalah, itu lebih ke arah teknis sih. Sebenarnya kayak misalkan yang harusnya si laporan di jam 12 tapi kok sampai jam 3 jam 4 gitu kok belum masuk gitu. Itu biasanya pihak pelapor menginfokan kok ini laporan saya belum masuk, seperti itu sih Mas. Oke, ini kalau sekilas saya dengar harusnya bisa diangkat ya, Mas Munawar dan teman-teman. Jelas pertukaran datanya kan dari yang divisi pelaporan, nanti ada pertukaran data ke transaksi ya, apa? Analis transaksi ya. Ya, jadi sebenarnya kalau pertukaran datanya sih lebih ke bukan divisi pelaporan ngasih data ke analis gitu Mas, tapi dalam satu database yang sama, databasenya diakses oleh beberapa divisi gitu. Itu Iya, bisa diangkat. bisa Mas. Jadi ini kan sebenarnya ada beberapa divisi memakai data yang sama, tapi kendalanya kalau di sini kualitas datanya bermasalah gitu ya. Kadang ada yang bermasalah gitu, kadang ada kayak Nah, misalkan eh, akibatnya apa Mas? Kalau misal gini, kan ada di laporan PPTK itu ada laporan transaksi keuangan dari
atau dan ke luar negeri gitu Mas. Jadi transaksi yang dikirimkan dari Indonesia keluar ataupun keluar dari luar ke Indonesia itu biasanya pakai, ada yang misalkan nih dari Bank BCA itu melaporkan laporan LTKL. LTKL itu yang dari dan keluar negeri itu biasanya kadang kalau misalkan nih Mas Mas Gary mau mengirim ke Amerika gitu menggunakan mata uang dolar gitu dari sini, tapi pengisiannya gitu, kadang pengisian eh apa namanya currency currency amount-nya itu atau apa namanya nilai tukarnya, itu tidak sesuai gitu Mas. Kadang ada yang harusnya mengirim $100, $100 itu harusnya kan dikalikan dengan nilai mata uang di pas waktu pengiriman itu. Nah, kadang itu ditulis juga eh, nilai mata uangnya dikirim disamakan juga dengan jumlah yang ditransfer. Nah, itu kadang sebenarnya kalau dari total amount-nya itu tidak ada masalah, tapi ketika kita melihat lebih jauh ke dalam datanya itu bahwa ada kesalahan bahwa seharusnya jumlah amount dengan jumlah currency apa mata uangnya itu nilai tukar mata uangnya itu harus dikalikan. Itu kalau kita melihat ke database-nya, tapi kalau di total amount-nya itu tidak ada masalah. Iya, ya. Ya, Heeh. Mas. Jadi salah Maksud satu saya ini, Mas. Maksudnya kalau misal datanya itu salah, akibatnya apa sih nanti buat oh PPATK? gitu. Biasanya ke arah ini sih Mas apa eh, kepercayaan terhadap apa ya organisasi gitu. Jadi kan kalau kita mengeluarkan biasanya gini, produk akhir dari PPATK kan hasil analisis transaksi Mas. Hasil analisa gitu bisanya diserahkan ke stakeholder kayak si di Polri Bareskrim terus ke eh, pajak atau ke keuangan, nah di Kemenq. Nah, seperti itu kita mengeluarkan data yang memang benar-benar nominal dari data yang dilaporkan oleh pihak bank. Ketika kita memberikan data yang salah gitu, ketika mereka membutuhkan data transaksi gitu, misalkan transaksi ada sih nggak transaksi dari eh, negara Amerika masuk ke Indonesia dalam periode sekian gitu, kita ngasih data 1 miliar gitu, tapi ketika kita cross check kembali bahwa sebenarnya data itu nggak sampai 1 miliar, itu cuma ternyata 100 juta. Itu yang kadang memberikan trust issue bahwa sebenarnya PPATK ini ngasih datanya benar apa enggak sih kayak gitu. Iya, Itu oke, Mas. efeknya. Jadi aman ya sebenarnya kalau mengangkat ini dari poin problem statement yang nomor 2 itu kan udah bisa dijawab tadi dengan yang dikatakan Mas Munawar kan. Jadi karena data quality-nya masih jelek, terkadang proses sinkronisasinya bermasalah sehingga analisis transaksinya pun jadi salah, itu bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan oleh publik. Nah, itu kan bisa Heeh. diangkat dari nomor 2 itu. Terus lanjut nanti untuk pengerjaan nomor-nomor selanjutnya kayak misal subjek area model itu kan berarti pakai aja divisi yang divisi pelaporan dan juga divisi analisis transaksi kan, nggak masalah. Jadi nanti mereka itu tanggung jawabnya ada di mana, apa dari sisi bisnisnya itu apa gitu kan yang dijadikan SEM-nya. Gimana? Kira-kira bisa nggak Mas bikin SEM-nya dari kasus yang ini itu antar dua divisi itu? Sebenarnya pertukaran dua divisi ini untuk memudahkan pembuatan SEM sih subjek area modelnya itu. Kalau ada dua divisi yang sedang apa yang apa ya berinteraksi itu kan enak menggambarkannya dari sisi Hmm. divisi kan bisa dijadikan yang paling besar secara konseptualnya gitu kan. Mas, kalau Nah, saya misalkan nanya nih, ya, Mas, ya kalau gimana? misalkan nih di divisi pelaporan sendiri kan ada beberapa subdivisi lagi, Mas, gitu. Secara kayak misalkan ada namanya divisi pengelolaan laporan dan ada divisi lagi itu terkait kebijakan laporan yang juga mengeluarkan sama-sama antara gini, yang divisi kebijakan pelaporan atau eh, apa namanya pengelolaan laporan itu ada data yang memang tidak eh, satu divisi tapi subdivisi gitu Mas. Itu bisa nggak Mas ya? Jadi Bisa bisa Mas. jadi kayak misalkan kan kalau kita gini masalahnya kalau kita ke yang analis transaksi keuangan itu sepertinya agak susah karena datanya konfidensial gitu Mas. Itu kan karena analis transaksi kan lebih ke arah detailnya gitu. Kalau kita misalkan mau melihat sih gitu, melihat biasanya data yang salah ini terkait apa sih gitu. Tapi kalau kita lebih ke arah divisi pelaporan, tapi ada subdivisi dua sebenarnya, dua atau
dua lagi yang memang juga menyampaikan, yang satu menerima laporan, yang satu menyampaikan laporan juga, sama-sama berinteraksi dengan data yang sama gitu. Itu bisa ya Mas ya? Bisa, bisa. Bisa, yang penting ketika mengerjakan SEM-nya nanti aman. Aman nggak itu kalau nanti buat ngerjain SEM-nya? Belum di ini sih Mas, belum ke Hmm. arah itu. Kita masih informasi ke Mas Gary dulu. Apakah Iya, topik ya. jadi biasanya kalau misalnya data pelaporan itu, nah, yang subdivisi ini tanggung jawab terkait data ini, yang subdivisi ini tanggung jawab terkait data ini. Ada nggak kayak gitu misal? Oh ada. Nah, itu bisa tuh sebenarnya gampang. Nanti kan dari sisi subdivisi itu bisa digambarkan dalam bentuk SEM-nya. Jadi yang bisnisnya yang terkait pelaporan ini itu yang bagian ini, bisnisnya yang terkait pelaporan ini dia Heeh, heeh. yang bagian ini gitu kan. Itu Iya. bisa. Nah, terus nanti integrasinya ketika ngerjain integrasi kan berarti digambarkan saja arsitektur yang sekarang itu gimana, terus yang kedepannya bagaimana, bagaimana perbaikannya untuk proses entah itu dari sinkronisasi atau dari pengecekan datanya sehingga kualitasnya Oh masalah gitu kan arsitektur yang iya iya. kedepannya. Nah, itu bisa seperti itu. Terus untuk kayak profil organisasi, ambil aja ya Divisi. PPATK-nya gitu kan. Misal tata kelola datanya mungkin udah ada aturan, aturan apa ya, data governance council-nya atau apa, atau misal tadi apa, biasanya kan kalau di subdivisi mengikutnya pasti Oh aturan dari ini PPATK-nya iya, kan. perka gitu, Nah itu, nah perka itu bisa organisasi. pakai yang sekarang gimana. Terus mungkin ke depannya harusnya oh perlu tambahan aturan terkait ini ya, atau paling enggak setidaknya SOP yang mengatur ini. Nah, terus untuk yang perbandingan knowledge area, teman-teman bisa kayak bikin tabel aja gitu. Knowledge areanya, kolom satu knowledge areanya, terus kolom dua SIS-nya, terus kolom tiga to be-nya. Jadi dicek yang sekarang, contoh misal dari data knowledge area data security ya, misal ini contoh. Tadi data pelaporan itu yang sekarang belum jelas Recording in progress. hak aksesnya belum jelas antara pembagian role gitu loh. Itu belum ada. Nah, tubingnya seharusnya itu udah dibuat pembagian role-nya sehingga jelas antar data ini itu yang punya hak akses siapa, yang data ini siapa yang punya hak akses. Ini contoh ya. Kalau misal udah punya ya perbaikannya seperti apa, apalagi gitu. Hmm, Nah, lebih ke itu arah engagementnya dikulik. ya Mas ya. Dikulik. Nah, itu bisa dari proses observasi, Mas Munawar. Jadi bisa dari edaran. Kalau misal levelnya tata kelola itu kan biasanya udah aturan atau edaran gitu kan. Nah, kalau misal dari sisi yang lain itu mungkin SOP gitu kan. Ya ya. Atau mungkin kalau belum ada SOP tapi kesehariannya bagaimana. Nah, itu kan dari sisi observasi. Nah, kalau dari kasus Mas Munawar ini seharusnya yang paling banyak disoroti ya data quality kan tadi. Ya. Data quality-nya yang sekarang masih bagaimana, padahal seharusnya itu seperti ini. Metadatanya apakah udah jelas ini, dan Hmm. lain-lain gitu kan. Oh iya iya. Aman sih, teman-teman kalau misal mau ngangkat yang di PPATK ini. Mas Munawar udah lama di PPATK? Saya 2018 Mas. Oh iya, iya. Kenal ini nggak, Kolil nggak? Oh Kolil. temennya Khalil, Khalilur Ya Rahman. teman saya tuh, kosan Oh iya. kuliah. Satu ini Mas dia, satu satu bagian Iya. juga. Oh, satu bagian sama. BPP. Iya sama Mas Khalil. Oh iya, iya. Iyalah, aman. Aman Mas kalau Jalani. diangkat. Ya, nanti titip salam lah buat Mas Kolil ya. Siap-siap Mas. Gimana? Mau ini Mas Budi apa Mas yang di Kemenhan ya tadi ya? Halo, Mas Budi Aditya, mau Ya, juga nggak? mic-nya mati Mas tadi. Ya, Oh, oke, oke. kemarin saya sempat menanyakan ke
bagian pengolahan data yang di Pusdatin Kemhan, kebetulan saya di Pusdatin, kami diberikan diberikan tempat untuk studi kasusnya itu mengenai yang layanan data terbuka yang nanti disambungin sama EPSS, Mas, yang statistik Ini sektoral. sama kayak ini nggak? Siapa sih satunya lagi Di Kemenhan? April, di April, Tri Agung itu. Ah iya, Ya, itu teman kemarin udah saya. dibahas Mas. Oh iya, Tapi kayaknya apa agak ribet ya, datanya agak iya, rahasia terus. iya, konfidensial. Sebagian Terus besar itu gitu. datanya kayak udah apa agregatan gitu nggak sih? Iya, jadi sebenarnya kita kalau yang data terbuka itu kan untuk ngintegrasiin sama satu data Indonesia. Jadi kan Mm-mm. emang data yang bisa di-share oleh Kementerian Pertahanan ke publik, yang nanti datanya bisa jadi konsumsi publik begitu. Cuma pada kenyataannya yang di-upload di open data itu data-data yang dalam tanda kutip tidak penting. Jadi kayak misal satu tabel itu isinya cuma eh, misal daftar disabilitas, daftar TNI dan PNS yang menderita disabilitas itu tahun 2025 Agustus ada 100, udah titik gitu. Jadi datanya kemudian nggak bisa kita olah untuk apa-apa gitu, Mas. Eh, ada juga data alutsista, tapi hanya jumlahnya aja alutsista berapa gitu, nggak ada spesifik. Misal kapal tempur berapa, eh, apa Ranpur juga berapa, itu nggak spesifik karena memang ada terbatas sama informasi yang dikecualikan itu. Kami ada keputusan menteri tentang informasi yang dikecualikan. Jadi memang layanan data terbuka itu kebutuhannya hanya untuk memenuhi EPSS sama SPBE itu, Mas. Jadi jujur Hmm. sih emang eh, kami waktu kemarin ngomong sama teman-teman kurang optimis sih kalau untuk yang Iya ini. iya, Gitu. iya kemarin tuh saya tanya Mas Tri ya, Iya, Tri. Mas Tri Agung itu juga katanya proses integrasinya masih manual. Cuman saya tanya permasalahannya apa Mas? Misal kalau masih manual tapi jalan kayak tadi loh, kayak yang di kasusnya Mas Munawar kan enak tuh membahasakannya ya, maksud maksud saya ya. Jadi Iya, kualitas datanya kurang bagus, jadinya apa proses analisisnya juga bisa jadi terjadi kesalahan yang menyebabkan kepercayaan bisa menurun. Nah, saya kemarin tanya ke Mas Tri, kira-kira apa permasalahan yang bisa diangkat seperti itu? Itu kayaknya masih kurang nendang gitu loh, Mas. iya. Iya Termasuk ini kan? juga, Mas. Iya, termasuk juga misal data kepegawaian ya kan. Kementerian Pertahanan kan lintas ini ya, lintas seragam. Jadi kami ada PNS dan TNI. Nah, kami itu memiliki satu sistem informasi yang mengintegrasikan anggota TNI sama PNS. Cuma sistem informasi itu yang megang Biro Kepegawaian. Padahal sebenarnya ini juga ada masalah tata kelola juga sih di kami. Jadi kami belum memiliki satu aturan yang eh, memastikan semua satker yang ada di Kementerian Pertahanan itu datanya harus di-store di Pusdatin atau kalau enggak eh, Pusdatin mengetahui data itu gitu. Nah, ini integrasi antara Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan itu Pusdatin sama sekali tidak mengetahui, Mas. Jadi mereka punya server sendiri, kemudian mereka integrasi sendiri, kami tidak tahu menau begitu. Jadi emang mungkin political will dari eh, atasan yang memang belum memungkinkan kami untuk masuk ke ranah itu, begitu Mas. Jadi setiap satker punya Oke. sat, storage sendiri, punya data center sendiri, punya apa translation data sendiri. Jadi kami di Pusdatin eh, untuk pengolahan data tidak banyak yang terjadi di sana, Mas. Begitu paling kalau Iya, dari kami. ya terlepas dari itu semua ya terkait political will atau apa untuk kita fokus di studi kasus mandat ini. Kalau Iya, misal mengangkat itu sebenarnya yang paling awal berangkatnya yaitu tadi Mas problem statementnya.
dengan data-data yang belum masuk ke Pusdatin itu, apakah sekarang terjadi masalah? Apa sih masalahnya kalau belum masuk gitu? Misalkan data-datanya tersebar nih, sekarang jalan Ya, nggak? Atau timbul sebuah masalah? Nah, tadi kan belum dijelasin tuh sama Mas Budi. Masalahnya apa ya. sih kalau data-data itu masih tersebar-sebar? Nah, itu sih. Eh, Kalau Sebenarnya memang nggak ada. susah untuk mengangkat itunya, Iya, mending pakai yang udah jelas. Itu sih menurut saya. Kemarin juga yang Mas Triagung tuh, ya pakai yang iya, udah jelas aja deh, Mas. Yang studi kasus lain gitu. Apalagi ntar takut nih, data rahasia daripada nyenggol-nyenggol kayak gitu. iya. Paling kalau dari kami begitu, eh, Mas Gary. Iya. Terus yang Ya, Mbak Rismanda tadi gimana, Mbak? Itu tadi kan sama ya, masalahnya masih belum jelas gitu, Mbak. Apa sih? Iya, sebenarnya Oke, masalahnya belum prosesnya kan terlalu oke jelas. tuh. Karena kalau dari apa ya, dari sepengetahuan saya sebagai divisi yang teknikal untuk melihat alur pertukaran data ini, kalau di tempat saya sebenarnya udah cukup oke sih Mas. Cuman emang belum pernah dilakukan evaluasi gitu. Nah, kalau untuk apa kelanjutannya mungkin kalau integrasi ke CRM-nya sendiri juga paling enggak kadang ini aja sih Mas, kadang suka nggak terlalu sinkron kali ya. Kalau saya juga pernah melihat gitu. Jadi ada beberapa sempat pokok antara data warehouse sama tim CRM tuh selalu berkoordinasi gitu. Kayak gitu aja sih Mas. So far itu aja sih. Iya, iya. Kadang kita dari sisi tim IT melihat emang ada sebuah kejanggalan, tapi Mm-mm. mau mengangkat itu di kasus ini ya kita tetap berangkat dari sisi bisnis ya. Terutama kan kita Iya MTI, betul. manajemen Iya. ini. Tetap Mm-mm. bisnisnya dari bisnisnya apakah kan kadang untuk membenarkan itu biaya yang dikeluarkan kadang nggak sepadan dengan hasil yang didapatkan. Makanya kadang untuk mengangkat problem statement itu worth it nggak ini kasus ini buat diangkat gitu sih kadang. Iya gitu sih Mas. Jadi aku perlu lanjutannya perlu ke ini sih konfirmasi ke tim CRM-nya dulu atau tim Ya, datanya sebenarnya. Kalau untuk tim datanya sendiri biasanya gitu sih Mas. Kadang iya, juga ada beberapa kasus ini tapi lebih ke teknikalnya Mas. Jadi kayak tim data ini kalau misalkan mau sinkronisasi dengan database yang di divisiku pegang itu kadang juga ada hambatan gitu. Karena apa namanya kayak networkingnya atau apa ya kayak bagian teknikal dari database-nya itu masih kurang gitulah katakanlah gitu Mas. Jadi iya, iya, proses untuk pengambilan data dan pengolahan data untuk data manajemen ini tuh jadi terhambat gitu. Jadi biasanya kalau dari CMR mungkin untuk integrasinya juga jadi mulai delay dan kalau misalkan untuk pelaporan untuk ke atasan atau ke stakeholder yang lain itu jadi terhambat gitu. Mungkin itu aja sih mungkin Mas iya, iya, permasalahannya. Kalau misalkan iya. di biasanya kalau di e-commerce kan kayak gitu. Nah, nanti kalau misal misal ya, ya Mm-mm. nyari-nyari masalah bisa diarahin misal akhirnya telat nggak sesuai target atau nggak memenuhi Mm-mm. hambatan kayak kayak gitu sih. Iya, Atau paling nggak so far kayak gitu sih, Mas. kalau Mm-mm. males wawancara dan lain-lain ya udah angkat aja kasusnya di Mas Munawar sih. Kayaknya udah oke tadi. Mm-mm. Iya, boleh sih. Gimana, Mas Munawar? ayo Mas Sebenarnya, Mawar. Saya sih bebas Mas. Itu Mas, tapi yang jadi Datanya emang nggak concern usah terlalu ini Mas. Yang penting ya, kalau SEM itu ah, kan konseptual aja. Terus ini nanti kamu data kan gimana? hmm, ya gini Mas. Kalau itu nanti ujung-ujungnya kita mengeluarkan data dukung dengan data real atau gimana Mas? Soalnya kalau kalau data Nggak usah data transaksi ini real. sebenarnya, hah? Nggak usah data real. Kayak SEP itu kan konseptualnya aja, konseptual dari database-nya. Terus mungkin kamus data ya nggak usah tunjukin datanya. Kamus data Ah, mah ah, ah. kira-kira kok data ini itu aturan mainnya gimana. Data Oh, transaksi itu aturan mainnya gimana, constraint-nya apa gitu kan. Terus dia termasuk master atau apa sih? reference, master sama reference. Nah, gitu-gitu. Oh, I see. Aman Oke, kan kalau oke. kayak gitu? Iya, soalnya kan kalau misalkan kita biasanya kan kalau penelitian itu butuh data real atau data dukung yang Nah, ini memang kan studi dari kasus aja, tempat Mas. studi kasusnya seperti apa. Nah, kalau misalkan mengeluarkan itu
kayaknya susah banget Mas gitu. Soalnya Iya, data iya, transaksi iya. kan Saya paham confidential lah. gitu. Ah, itu sih. Aman ya kalau kayak Berarti gitu ya. Kayak tadi ya. ya kalau misalkan secara secara struktur data yang mau dilaporkan sama eh, ini masuk kemana, harusnya ini datanya seperti apa, master Iya, reference-nya gitu itu aja. Nggak usah nunjukin sebenarnya bisa. dashboardnya, Mas. Ya, itu bisa aja Buat sih apa Mas. juga kita lihat data aslinya Nah, kan? soalnya ya kalau soalnya secara secara umum pun gitu dalam sistem pelaporan itu ada satu skema yang diberikan kepada pihak pelapor. Sorry, ini ada suara-suara backsound ini. Iya, iya, iya. Jadi Nggak kedengeran kok, eh Mas. nggak kedengeran. Ya, jadi kalau misalkan tuh memang dari pelaporan itu memberikan satu skema yang diberikan kepada semua pihak pelapor. Itu yang seharusnya pihak pelapor itu kalau melaporkan harus sesuai ini gitu. Itu yang jadi acuannya gitu. Tapi ada beberapa bisnis yang memang di pihak pelapornya sendiri tidak memahami secara menyeluruh gitu sih, Mas. Kalau secara bisnis prosesnya pelaporannya. Masuk Mas Iya, iya. Munawar. Ya sih bebas saja Mas kalau mau lanjut oke atau mau nunggu di tempatnya Mbak Manda. Itu mah tergantung kalian. Lanjut Mas Munawar, lanjut. Tergantung kalian. Kalau saya Lanjut lihat Mas ya, Munawar. Mbak Lanjut. Mbak Manda bisa aja juga sih. Cuman ya itu tadi, Cuman perlu diperjelas aja. wawancara sih kayaknya. Diperjelas aja. Iya. Dan secara, kalau saya ya, lihat tugas ini ya, paling enak itu organisasi pemerintah. Udah. Enggak, Mas Munawar. Soalnya ini masalah-masalah kayak tata kelola apa itu kan udah tertulis, udah nggak usah wawancara, udah pakai dokumen-dokumen atau observasi gitu. Mas ini nanti untuk bukti dukungnya wawancara atau kita ngasih Enggak, dokumen gitu Mas? Tetap wawancara ya? dokumen-dokumen aja Mas, atau observasi nggak masalah. Oh berarti nggak Karena perlu kayak misalkan kita wawancara gitu misalkan dari nggak usah lah, nggak usah ya? Oke apa siap udah siap. banyakkan Iya tugas. iya mabuk mabuk tugas mabuk jurnal nih kita nih. Ya jangan lupa jurnalnya ya, saya diingetin Bu Yova tuh Iya siap buat Mas. ini nganu papernya teman-teman. Oke, berarti kalau kita di tim ini setuju mengangkat isu ini, berarti topiknya lebih ke arah kualitas data yang dipakai dari beberapa divisi gitu ya. Memang sebenarnya belum belum maksimal gitu data yang dilaporkan gitu ya Mas ya, data diproses. Ya, iya Mas, aman ya. Siap Mas. Oke. Ada lagi dari teman-teman mau memberikan masukan, input? Ya kita siap main ke PPATK Mas. Aku pengen main ke sana. Boleh, Ya. Mas. Atau Mas Gary ikut juga Mas, mau ketemu Mas Khalil? Alah, itu mah teman ngopi saya, udah. Baik, itu aja sih Mas. Yes, Di paling Otista gitu. juga Mas Gary berarti. Iya, sama. Hmm. Sama lulusan Otista. Siap, 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 siap. Mas Giri untuk kayak pengumpulan judul dan apa kayak pengumpulan topiknya itu nanti di mana ya, Mas? Langsung dijadiin satu di assignment satunya itu. Apa gimana, Mas? Tugas studi kasus. Iya, kayak Langsung aja nanti kumpulin laporannya. Tanggal 12 heeh. langsung udah laporan. Cuman untuk PPT-nya nanti nyusul sebelum presentasi saya buatin kantong lagi. Oh gitu ya. Berarti Jangan laporannya lupa. itu udah full semuanya ya, Mas. Berarti kita sambil sampai tanggal 12 itu juga nanti asistensi laporan gitu aja ya kali ya, Mas. Berarti. Ya boleh, asistensi Mhm. boleh, nggak asistensi nggak boleh. Oke. Oke. Cuman papernya ya jangan lupa ya sebelum UTS presentasinya. Iya sih. Oh ya. Katanya 2 minggu ya, dua Kan, minggu lagi kan? kan Eh, di setelah UTS nggak sih, Mas? Bukan ya? Enggak, jadi Kemarin. ada dua tugas ini Mbak. Iya, yang paper itu kan, Yang paper yang itu sebelum tugas besar ya. UTS, yang sesudah UTS itu presentasi studi kasus ini. Oh, oke oke. Mas kalau misalkan nih papernya itu berdasarkan dari kita make dari paper atau tugas dari SIP gitu bisa nggak sih Mas?
Kan sama-sama jurnal bikin penelitian juga. Ya, aduh saya jawab bingung nih kalau kayak gini. Ini saya harus pura-pura nggak tahu apa gimana sih? UI ya. Boleh Mas Gary tadi dilanjutin Mas. Udah. Kamu kalau tanya saya jawabnya nggak boleh lah. Cuman ya kalau saya nggak tahu ya nggak apa-apa kali. Kalau tanya kayak gitu, gimana sih kamu Iya, ini? iya. Nggak boleh berarti Mas Munawar. Ya, Oke, oke. Recording in progress. cuman kalau tanya kayak gini ini kan etika ya. Saya kalau masalah etika kayak gini ya jawabnya ya pasti yang baik-baik lah Mas. Nggak mungkin. Mas Giri berarti ke paper ini kan kelompokannya bisa sendiri atau sampai maksimal berempat kan ya Mas berarti? Ya, boleh sendiri maksimal sampai 4. Itu nanti ada perbedaan nilainya nggak Mas? Oh enggak ada. Berkelompok dan sendiri. Enggak ada. Enggak ada. Oh nggak ada ya. Jadi terserah kalau misal biasanya kalau yang sendiri itu emang pengen buat publikasi. Mm-mm. Kalau yang berempat biasanya ya ya udah biar nyantai aja ngerjainnya. Berarti paper ini nanti dia pasti harus dipublikasikan ya Mas? Atau cuman paper Enggak, aja? enggak. Enggak, Oh kalau enggak di tugas wajib. ini enggak ya? Oke. Enggak wajib. Cuman setelah mandat ini selesai, kalau misal mau publikasi ya silahkan pakai paper ini. Baik, baik. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Dari aku udah sih Mas. Cukup sih Mas. Oke. Ya, Berarti mungkin kita sambil nextnya. Biasanya kalau asistensi kayak gitu juga ada untuk keaktifannya gitu nggak Mas? Maksudnya di mandat ini sendiri? Eh, jujur kayaknya enggak ada sih, Mbak. Oh nggak ada ya? Sebenarnya by tugas, tapi kan biasanya kalau asistensi kan memastikan pengerjaannya benar. Iya gitu sih Mas. Gitu. Iya, itu aja sih. Kalau paper tapi nilainya full dari dosen ya. Oh begitu. Tapi paper sendiri juga asistensi ke asdos kan ya? Bukan ke Iya, bukan langsung boleh. ditanyakan ke Boleh dosennya asistensi ya? Mas. Iya, Gitu. kami membantu aja lah. Siap Mas. Kalau ada yang butuh bantuan, kira-kira arahnya gimana gitu. Itu sih aman ya. Aman. Siap aman Mas. Mas. Nanti habis ini kami diskusi eh, berempat dulu paling. Iya, iya, iya. Begitu. Ya, Kalau misal ada yang mau ditanyain, tanyain dikit-dikit, ya WA aja nggak masalah. ya. Nggak Oke usah baik sampai Mas. Baik Mas. asistensi, maksudnya kalau cuma dikit gitu loh. Mm-mm. Oke ya. Oke siap. Oke. Kalau gitu saya live dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Terima Gary. kasih banyak Mas Ya, Giri atas waktunya. ya. Ya, haha, Mas Ya. Munawar, selamat. Soalnya Mas Munawar jelas sih kalau sebenarnya di tempatku Iya. tuh bisa, tapi ya harus wawancara gitu karena kan udah beda departemen sama diriku dan aku jarang berhubungan dengan CRM seperti itu. Sebenarnya Kalau sama juga. eh, kalau udah beda beda divisi gitu, tapi sering main-main juga ke pelaporan, ke analis gitu. Cuman kak ya Mm-mm. itu lagi tetap tapi jelas ujung-ujungnya Mas, ini maksud susah. Kalau misalkan ngeluarin data ya susah gitu. Tapi kalau Iya, terwajar. sebenarnya kalau di aku juga sama aja sih karena kan kalau emang Hmm, butuh data customernya sih kayaknya nggak boleh. Tapi kalau kita hmm. cuma studi bagian data arsitekturnya atau data governance-nya atau konseptualnya oh kayaknya nggak apa-apa gitu. iya Sebenarnya iya. kalau di tempatku. Tapi balik Iya, lagi Pak. pasti Ah, kita ah. butuh surat. Mungkin Mas, mungkin kalau kalau kasarannya kalau ini kan dasar lanjut Mas Munawar ya. Mungkin kalau di Hmm. tempatku kalau mau integrasi data sih aku mungkin bisanya ke satker satuan kerja yang emang integrasikan data kayak kalau mau keropok ya keropok saya. Tapi nggak dipusdatin gitu.
Tapi waktu itu aja aku pernah minta ini, kita mau apa namanya nyari nyari masalah gitu. Kita mau gali masalah, belanja masalah tentang pertukaran data di Kemhan. Kita pernah main ke Biro Kepegawaian sama perencanaan waktu itu. Ditolak kita gitu. Jadi Oh, jadi memang aku aduh bener-bener nggak tahu lah. Itu makanya April sampai pesimis juga. Mungkin kalau kalau masalah yang di Pusdatin kayaknya nggak integrasi datanya nggak sekeren di WPATK sih aku. Makanya SPBU kan 4,6 Mas. Gila itu acuannya. ya itu kalau Tapi mau kita mesti main ke sana Mas kalau WTW. bebas sih kalau mau ke kantor bisa itu. Aku jujur aku pengen pengen main ke sana. Mau ke kantor bisa tapi harus pakai surat itu. Harus Iya, ada. astaga, itu kalau diingetin suratnya nggak jelas Terus banget. palingan bisanya ya pagi terus make sure juga kan balik lagi Mas kayak paling ke yang kemarin kita Zoom SIP itu Ya ke mbak-mbak itu ya. Mbak Zufi terus terus palingan nanti ada tambahan lagi di satu satu unit lagi yang makanya tadi aku bilang kan nggak kalau misalkan ke analis gitu analis transaksi kayaknya susah gitu. Iya. Sebenarnya ada sub lagi yang sama-sama mengelola untuk data eksternal lain. Nah, itu juga bisa dijadikan acuan. Tapi kalau misalkan mau ke arah kualitas datanya sih kemarin si Mbak-mbak itu juga bisa sebenarnya ke dia aja gitu. Kalau mau wawancara langsung atau pengen menggali sih sebenarnya ada masalah apa sih gitu di pelaporan gitu. Tuh. Tapi layanan publiknya apa aja sih Mas PPTK? Layanan publik sih apa kayak apa tuh misalkan Kalau yang di yang di yang bisa diakses sama publik oh banyak mas kayak banyak kesosokan banget ya banyak banget ya. Emang PPID sebanyak itu. Ha. PPID.ppatk JDIH.ppatk satu Oh, data.ppatk itu satu kayak gitu-gitu data kali bukan. ya. Ha, satu data ya ke satu data. Kalau JDIH Ah, semuanya ada. Ini. Ha. terus eh, eh, apa ya layanan bantuan tuh Yang layanan layanan apa namanya? Kayak tiketing gitu untuk masalah laporan juga transaksi. Bukan. itu ya itu ntar aku lupa ininya alamatnya ya. Tapi kebanyakan kalau sekarang tuh lebih karena kalau kita lewat web itu lebih lama Hmm. jadinya pakai chat WA gitu chat WA dibalas agennya nanti yaitu dieskalasi langsung ke usernya ke CS-nya jadi lebih cepat itu sih ini namanya eskalasi penyelesaian masalahnya. Oke lah. BTW kan ini anu ya. Kita judul udah fix kan. Berarti kita konsentrasi lagi untuk Oh, mengerjakan topiknya apa? topik Udah. awal kita. Atau maksudnya gini Mas, ini kan kita udah checklist nih untuk asistensi gitu. Hmm, Udah. Jadi maka mari alihkan konsentrasi kita untuk mengerjakan ke AKPSI. pekerjaan HKPSI dulu gitu. Karena kan Mas Mas ya. ini kan juga lebih lama kan sampai tanggal 12 kan iya, ha, itulah. Sama di gini balik kan kita nanti kan masih ada kuis tuh. oh iya kuis mandat belum Hmm. kerjain ya. Itu Kalau sampai besok besok malam kan? Kuis besok mandeknya ya? malam jam Iya. 9. Besok jam 5 besok tuh Pak ini ya tekanan ya kanan jangan lupa Diskusi Iya. pekanan udah aku tadi pakai ChatGPT tak sama udah parafrase. juga. Aku juga baru mau. Hmm. Emang harus eh nanti malam bisa nggak kita nge-zoom jam berapa? terserah jam Bisa. hari ini Jam Mau. bebas sih full malam tujuan gimana? 7 bisa Untuk membahas progres membahas pengerjaan hari progres ini. akhir kita soalnya kan besok Oke. besok kita akan diskusi sama Asdos tuh takutnya kita Aha. pas waktu diskusi Asdos nggak bawa apa-apa gitu Oke, oke, oke. Jam 7 ya. ini
Sama pengisian 14 faktor itu kan juga butuh. Terus yang hardware sama make sure cost benefitnya seperti apa yang di tempatnya Mbak Manda yang organisasional nanti mau Oke, diisi apa gitu. Jadi kayak penyelesaian reportnya kita gitu loh. oke, BTW oke. aku udah naruh sih Mas yang kalau di Mhm. Google di OneDrive itu kan ada assignment 2 ya, words-nya itu udah aku taruh. Maksudnya template-nya juga. Oke, oke. Kalau yang organisasional aku tinggal nambahin dikit sih. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ya, ya intinya bahas-bahas ini sih tugas kita yang template semuanya. Jadi Ya satu udah. apakah ini udah sesuai gitu gitu. Ya, boleh. Pak Mini Malam kalau ya. eh, kalau misalkan yang Excelnya Mas Farhan atau siapa gitu bisa Hmm. dibikin Google Drive-nya nggak gitu biar kita bisa ngedit Excel-nya yang mana Mas? yang Excel yang ini, yang yang kemarin technical analysis. Oh, aku bisa. kan Aku taruhin Oke, dulu oke. bentar. itu kan butuh maksudnya kalau misalkan dari sisi Mas Budi mau diisi berapa, Mas Farhan Iya, berapa iya, iya. apa Ah, Iya gitu. jadi biar kita nggak nggak by file download ya. ya. Oh, Iya. Tanya. biar nggak satu aja yang nentuin gitu loh. Aku masukin dulu nih. Udah jadi satu di OneDrive-nya kita nanti biar bisa diedit bareng. Jadi dari takutnya kan kalau misalkan aku yang ngisi aku Iya, ngasih nanti beda. 5 semua kan yakin nggak Oke, nih nah kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi itu yang nanti butuh oke, diisi oke, berapa nanti kita diskusikan bareng kenapa harus mengisi ini itu nih ya. Hmm, udah yang oke. udah aku Kalau masukin di kalau OneDrive. rumus sebenarnya itu udah yang pas waktu terakhir tuh yang sampai apa namanya yang terakhir itu apa familiarity itu sebenarnya harusnya itu kayaknya ya itu butuh kuesioner karena familiarity kan kayak misalkan ini aplikasi bakal banyak yang pakai terus Hmm, lebih enakan pakai mana sih gitu kan dari dari beberapa question dari ini udah dapatkan bahwa sebenarnya pemakaian ini lebih bagus. Nah kayak gitu kan sebenarnya familiarity-nya penilaian familiarity itu dari salah satunya dari quantity. Tapi kalau kini kan karena wawancara satu orang berarti ke arah quality aja gitu aja bahwa iya, iya. kalau Hmm, misalkan nanti ditanyakan gitu kenapa kok nggak ini gitu ya kita mengarah ke kualitas Pak karena si si user wawancaranya cuma satu gitu bahwa dia PIC-nya yang jadi project sponsornya kayak gitu aja Sponsor. sih. Oh. oke. Paling kalau misalkan nanti ditanya kenapa kok nggak ada kuesioner atau apapun gitu bisa jadi sih kayak bisa jadi alasan. Oke. BTW OneDrive-nya di up lagi dong, Mbak. Oh iya, baik. Kayaknya aku ngepin tadi itu judulnya Mbak Manda Langsung hilang. ini deh, jadi hilang deh. Wait, wait. Mana judulnya nggak jadi lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Mas Nggak apa-apa menawarin dapet. emang Iya. emang emang ribet soalnya kalau di tempatku Heeh. jatuhnya perlu ini itu. Udah ada temennya juga kan, orang dalam kita dapat antar santai. Gila. Alah, orang dalam apa asdok Orang asdok. dalam ya. Oke, see you jam 7 nanti ya. Mm-mm. Oke, thank you Oke, thank you. makasih ya. Yuk. Oh sorry Aha. sorry. Ya kalau nanti ada waktu selang juga palingan nyari paper yang terkait kualitas datanya. Oke, Iya. aman aman. Thank you, thank you. Hmm. Yuk. Lanjut ya, kasih. Ya. Terus